Ibu ini gak sadar nih kalau anaknya diculik. Jadi ceritanya ibu ini lagi telepon. Karena si ibu ini gak sadar, dia langsung pergi gitu aja. Ternyata di tempat lain ada si kakek tukang parkir yang melihatnya. Si kakek ini pun berusaha untuk memberitahu orang tua bayi itu, tapi mereka gak denger guys. Akhirnya si kakek memutuskan untuk mengikuti si penculik itu. Si kakek ini pura-pura gak tahu dan mencoba menghentikan si penculik itu. Si kakek ini pura-pura ngebantuin si penculik itu. Si penculik yang panik ingin segera pergi nih guys. Saat si penculik ini akan pergi, si kakek tukang parkir ini pun punya ide nih, menyimpan suatu alat tajam di bawah ban mobil penculik itu. Saat si mobil ini mundur, ban mobilnya pun bocor nih guys. Jadi si penculik itu nggak bisa pergi. Akhirnya si penculik yang cowok ini mencoba mencari bantuan. Si kakek ini pun berusaha untuk mengalihkan pandangan si istri penculik ini. Si perempuan ini suruh turun dari mobil, tapi dia nggak mau. Bisa nggak ya si kakek menyelamatkan bayi itu? Lanjut part 2. Si kakek ini pun berusaha untuk mengalihkan pandangan si istri penculik ini. Si perempuan ini suruh turun dari mobil, tapi dia nggak mau guys. Saat si perempuan ini melihat ke spion mobil, dia melihat si kakek menggendong sesuatu. Si penculik ini pun langsung panik dan mengejar si kakek nih. Si kakek terus berlari nih guys, dan si penculik itu pun terus mengejarnya. Kakek pun sengaja nih melepaskan roda yang berisi bayi itu. Si penculik ini panik banget dan dia berusaha mengejar dan menangkap roda itu. Akhirnya ketangkep nih guys. Saat si penculik ini hendak mengambil bayi itu, tapi kok enteng banget ya. Ternyata itu isinya bantal guys, bukan bayi. Di sisi lain si kakek berhasil nih mengambil bayi yang sebenarnya di dalam mobil. Si kakek pun buru-buru pergi nih guys sebelum mereka kembali. Dan dia papasan nih sama si penculik cowok. Tapi si penculik itu nggak sadar kalau si kakek ini bawa bayinya. Sambil terengah-engah si kakek ini terus berlari nih guys untuk memberikan bayi itu kepada orang tuanya nih. Akhirnya si kakek berhasil nih menyelamatkan bayi itu dari penculik. Tapi sayangnya si kakek kena serangan jantung nih guys. Bocil ini dikasih kuas ajaib nih guys sama kakeknya. Si bocil senang banget dong guys dan udah gak sabar pakai kuas itu. Dia pun langsung ngajak temennya nih guys untuk ngegambar dan mereka pun melukis gambar robot. Berharap robot itu keluar dari lukisan tersebut. Tapi gak terjadi apa-apa nih guys. Dia kesel dong sampai kuasnya itu ditinggalin gitu aja. Pas dia balik ternyata mainan robot itu beneran ada nih guys. Berarti kuasnya beneran ajaib nih guys. Tapi sayangnya si kakek baru aja meninggal nih. Anak ini sedih banget dan dia berusaha menggambar kakeknya. Dia berharap kakeknya itu bakal muncul lagi kayak mainan robot itu. Tapi ternyata sebenarnya itu bukan kuas ajaib. Jadi waktu itu si kakek memang sengaja naruh mainan robot di atas lukisan si anak ini. Sebenarnya si kakeknya ini cuma pengen cucunya itu lebih rajin lagi nih melukisnya. Sekarang si anak ini jadi pintar ngelukis nih guys, walaupun gak bisa ngembaliin si kakeknya lagi. Anak ini mencuri sebuah roti nih untuk ibunya. Pemilik toko yang melihat pun langsung mengejar anak ini. Anak pencuri roti ini berlari dengan cepat menuju rumah. Saat sampai di rumah anak itu, pemilik toko ini malah terkejut. Dia melihat anak itu menyuapi ibunya yang sedang sakit sambil menangis nih. Setelah tahu kalau anak ini mencuri roti demi menyuapi ibunya yang sedang sakit, pemilik toko ini pun menjadi kasihan. Kemudian anak ini pun sadar nih kalau pemilik roti yang tadi dia ambil sedang melihatnya. Anak ini pun bersujud meminta maaf sambil menangis nih di hadapan si ibu toko itu. Karena pemilik toko ini merasa kasihan dan tahu alasan anak itu mencuri, akhirnya dia pun memaafkan anak ini guys. Anak ini telat masuk sekolah. Karena itu dia dimarahi ibu gurunya dan juga dibully teman-temannya ini. Hingga dilempari kertas kayak gini. Esok harinya anak ini telat lagi. Dia mau memberikan penjelasan, tapi nggak dikasih kesempatan nih, keburu dilempari kertas oleh teman-temannya. Di hari berikutnya anak itu malah nggak masuk sekolah. Singkat waktu di hari keempat, anak ini pun kembali masuk sekolah. Dia pun disuruh maju nih ke depan kelas oleh ibu gurunya. Ibu gurunya pun bertanya nih, kenapa dia sering telat sampai nggak masuk sekolah. Temennya udah siap-siap nih mau ngelempari dia pakai kertas. Anak ini pun menjelaskan nih, di hari pertama dia terlambat masuk sekolah karena harus mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Di hari kedua dia telat karena harus pergi ke rumah sakit dulu untuk menyuapi ibunya sebelum dia berangkat ke sekolah. Di hari berikutnya dia nggak masuk sekolah karena ibunya telah meninggal dunia. Seketika semua pun jadi sedih